Baik, terima kasih Mbak Gebi. Saya akan share screen. Banyak materi saya yang sudah dibicarakan oleh Bu Andrea. Jadi di sini saya mungkin sedikit mengulang saja. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, ini jadi problem pemanfaatan platform digital marketing bagi UMKM di masa pandemi COVID. Saya mulai dari ekosistem dunia hari ini yang sangat diwarnai oleh kesibukan kita mengkonsumsi informasi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Ini kalau kita lihat data dari data Never Sleep Domo tahun 2019, ini setiap menit aktivitas kita berhubungan dengan informasi. Itu misalnya Google, produksi, distribusi, dan konsumsi informasi mencapai 4,5 juta data per menit. Kita bertanya, memperoleh jawaban, kemudian kita mengkonsumsinya. Demikian juga dengan Instagram, mencapai 55.000 data per menit, baik dalam bentuk gambar, Instastory, kemudian kita memberi komen, kita memberi like, dan nikmati adalah dalam bentuk video, termasuk interaksinya. Kemudian Netflix, ini adalah realitas atau kenyataan anak muda zaman sekarang, itu mencapai 700 film per menit didistribusi dan dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Jadi betapa sibuknya kita dengan data yang kemudian kita sebut sebagai era tsunami data atau tsunami informasi hari ini. Nah, ini kalau ingin lebih lanjut mendalami tentang berapa banyak data yang kita create per hari, itu sampai jumlahnya miliar itu masih nolnya 9 nih, bahkan nolnya 15 data. Dunia hari ini ada 7.750.000.000, 55%-nya ada di perkotaan. Nah, dari 7.750.000.000 ini, 59% masyarakat dunia telah terkoneksi dengan internet dan kehidupannya dalam tanda kutip telah diubah oleh internet. Itu jumlahnya mencapai 4,5 miliar lebih jumlah penduduk dunia. Sedangkan di Indonesia kalau kita lihat, yang menggunakan internet mencapai 64%, atau sekitar 175 juta masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet, dan dalam kenyataannya itu dihubungkan dengan perangkat ya, dalam bentuk mobile phone. Jumlah kepemilikan mobile phone masyarakat Indonesia yang telah terhubung dengan internet tadi, kalau jumlah penduduknya 272 juta, tapi kepemilikan mobile phone mencapai 338 juta. Jumlah mobile phone lebih banyak dari jumlah sikat gigi kita. Kalau kita sikat gigi satu orang punya satu, kalau mobile phone ternyata orang Indonesia punya bisa lebih dari satu. Dan sebetulnya yang perlu kita catatkan, yang terhubung dengan internet ada 175 juta yang terhubung dengan internet, tapi mobile phone-nya ada 338. Jadi rata-rata Anda ini yang sudah terhubung dengan internet punya iPad atau satu laptop. Nah, itu menyebabkan angkanya tinggi sekali, 124% dari jumlah populasi. Nah, sedangkan waktu yang digunakan itu memang mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Tahun 2019 kita menggunakan internet harian itu mencapai 8,5 jam rata-rata per hari per orang. Tapi di tahun 2020 turun menjadi hampir 8 jam, turun sekitar 30 menit. Kenapa? Apakah sudah bosan? Tidak, tapi berubah penggunaannya, lari ke main games. Jadi masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat dunia, ini lagi demam games. Jadi
Kalau kita lihat yang juga mengalami penurunan di sini adalah penggunaan selain berinternet, moda-moda penggunaan yang lain juga turun, lari ke penggunaan games. Aktivitas apa yang terutama dalam penggunaan internet adalah menonton video, menonton vlog, mendengarkan musik, juga yang sekarang sedang tren mendengarkan podcast, dan yang terutama adalah bermedia sosial. Ini kalau kita lihat 5 besar media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nomor 1 YouTube, nomor 2 WhatsApp, nomor 3 Facebook, nomor 4 Instagram, nomor 5 Twitter. WhatsApp itu per tahun 2020 sudah tidak disebut sebagai instant messaging, tapi sama seperti media sosial lainnya, karena kalau kita lihat fitur-fiturnya, perangkat-perangkatnya, kemampuannya itu sama seperti Facebook, sama seperti YouTube, bisa mengirim audio, visual, bisa berinteraksi, bisa digunakan untuk conference, sama dengan perangkat Facebook yang mungkin hari ini menduduki pengguna terbesar di dunia. Nah, ini nanti akan kita perlihatkan implikasinya pada UMKM itu apa. Nah, ini kalau kita lihat masyarakat Indonesia dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan pengguna media sosial dari 150 juta ke 160 juta, naik sekitar 8,1% atau sebanyak sekitar 10 pengguna baru, dan 99%-nya itu mengakses media sosial maupun perangkat internet lainnya, perangkat berbasis internet lainnya, itu menggunakan mobile phone. Nah, ini kita lihat, ini kalau pakai perangkat yang lama, itu sudah tidak tumbuh, yang warnanya kuning adalah other connected device, perangkat-perangkat yang bisa terhubung tapi tidak berbasis internet, seperti telepon rumah, fax, dan sebagainya. Itu memang sampai tahun 2015 masih ada penggunanya, tapi relatif tidak tumbuh. Demikian juga pengguna desktop, ini relatif stuck, angkanya di 2,4, ada tumbuh sedikit tapi turun lagi, dan relatif tidak tumbuh. Tapi kalau kita lihat mobile, itu tumbuh pesat. Mulai tahun 2008 sampai 2015 sampai hari ini, itu pertumbuhannya sangat signifikan. Nah, keadaan ini kemudian melahirkan suatu keadaan yang disebut sebagai mobile moment, di mana ruang dan waktu kita sebagai anggota peradaban dunia, anggota masyarakat dunia yang punya budaya, itu memindahkan budaya kita untuk beruang dan berwaktu itu di perangkat mobile. Itulah yang disebut sebagai mobile first culture, budaya mendahulukan perangkat mobile. Nah, oleh dua orang ilmuwan yang namanya Charlene Lee dan Josh Bernoff, di dalam bukunya yang berjudul Groundswell, dia sebut inilah suatu ekosistem yang kita boleh sebut sebagai groundswell. Groundswell adalah tren sosial yang di dalamnya orang-orang menggunakan teknologi untuk mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan dari orang lain, bukan menggunakan institusi tradisional seperti perusahaan atau lembaga pemerintahan. Jadi hari ini kita kalau Anda sebagai lulusan Universitas Airlangga kemudian ingin mencari pekerjaan, kalau zaman dulu daftar menjadi pegawai negeri, mendaftar ke perusahaan swasta, demikian juga untuk mencari informasi, tanya ke Kominfo, tanya ke Departemen Perdagangan dan sebagainya, itu adalah institusi-institusi otoritatif yang biasanya dipercaya untuk mendapatkan informasi dan tempat bergantung kehidupan. Nah, hari ini tren itu menjadi menurun, masyarakat bisa menaikkan taraf hidup kesejahteraannya secara ekonomi, sosial, budaya, itu menggunakan perangkat berbasis teknologi. Nah, groundswell ini terdiri dari manusia, teknologi, dan ekonomi. Kalau kita lihat
Masyarakat hari ini bahkan tanpa modal berupa uang sepeser pun itu bisa menikmati kehidupan yang sejahtera. Contohnya ada beberapa teman saya itu yang mempunyai profesi memotret barang-barang yang dijual di IKEA, barang-barang yang dijual di hypermart, kemudian dia tawarkan pakai media sosial dia, kalau mau di hypermart atau harga-harga yang asli di tempat penjualannya. Nah, nanti dari total pembelanjaan yang dititipkan oleh orang lain, dia akan mendapatkan komisi antara 10-20%. Jadi hanya bermodalkan teknologi kamera yang melekat pada handphone, punya akses pada media sosial, punya kuota, orang sudah bisa berbisnis, sudah bisa ber-UMKM. Jadi betapa masyarakat hari ini sangat mandiri, tidak bergantung pada institusi-institusi yang tadi saya sebutkan seperti Depnaker, Kominfo, pegawai negeri dan sebagainya. Kita cukup berkreasi, belajar memotret sedikit yang tekniknya bisa kita pelajari di YouTube dan bagaimana cara memanfaatkan media sosial. Kita bisa menikmati kehidupan yang layak, tidak usah bergantung pada institusi-institusi yang seperti saya sebutkan. Nah, itulah gambaran groundswell. Jadi itu mungkin adalah cikal bakal UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Jadi mikro. Bahkan ini tadi kalau ada Justip, jasa penitipan kesejahteraan orang. Nah, pada ujungnya nanti kita sudah tahu bersama, penggunaan internet ini adalah Internet of Things. Ini sudah diramalkan bahkan sebelum COVID-19 terjadi. Ujung dari penggunaan perangkat-perangkat berbasis internet adalah Internet of Things. Nanti ada pertumbuhan finansial teknologi, fintech, ekosistem, kemudian mobile advertising, mungkin sudah banyak diajarkan oleh Bu Andrea tadi. Kemudian bagaimana memanfaatkan atau mengoptimalkan mobile apps. Nah, akhirnya seluruh kehidupan Bapak Ibu bisa membaca. Ini Insight for Brand yang disusun Google tahun 2018. Ini adalah keadaan pasar di Indonesia, bahwa kecenderungan ke satu, masyarakat Indonesia itu semakin bergantung kepada perangkat mobile, perangkat berbasis internet. Karena selain keterandalannya bisa terjamin, dia juga harganya semakin murah dan terjangkau. Dulu kita melihat smartphone mereknya Advan atau Vivo misalnya hanya memandang sebelah mata, tapi kalau kita lihat hari ini inovasinya sangat maju, kemampuannya sangat meningkat sehingga sangat bisa diandalkan untuk melayani kehidupan kita. Jadi masyarakat itu semakin mengandalkan perangkat mobile. Yang kedua, bahwa gaya hidup memanfaatkan perangkat mobile itu bukan hanya berpusat pada masyarakat-masyarakat yang ada di perkotaan yang disebut metro life, kehidupan metropolitan, tapi juga non-metros go online. Jadi teman-teman kita yang ada di Pasuruan, di Probolinggo, di Jember, Banyuwangi, itu juga sama bergayanya dengan masyarakat-masyarakat di Surabaya, Bandung, Jakarta. Mereka melek teknologi mobile. Nah, ini adalah keuntungan bagi para pemasar, keuntungan bagi para pelaku UMKM. Kalau dulu komunikasi pemasarannya dibagi dua, masyarakat yang menggunakan mobile, ada iklannya sendiri, ada komunikasi pemasarannya sendiri. Kemudian masyarakat yang tidak menggunakan mobile juga disediakan, pakai baliho di pinggir jalan, pakai flyer dan sebagainya. Nah, sekarang dengan berkah non-metros go online, para perancang komunikasi pemasaran hanya memusatkan satu cara berkomunikasi pada perangkat mobile. Nah, ini keuntungan yang sangat kalau ciri dari komunikasi berbasis mobile adalah impact. Nah, kecenderungan yang ketiga adalah terjadinya breaking stereotype.
Jadi kalau dulu orang yang berbelanja produk fashion, alat kosmetik, kemudian toiletries itu adalah kaum perempuan, dan orang yang membeli cat, bahan bangunan, spare part mobil itu adalah laki-laki. Nah, hari ini dalam kenyataan yang dilihat oleh Google, itu terjadi pertukaran stereotip, yang laki-laki belanja barang perempuan, yang perempuan belanja barang laki-laki, sehingga tidak heran laki-laki juga kenal yang namanya SK2, yang kenal pembalut yang mempunyai daya serap tertentu. Jadi apa yang dibelanja laki-laki belum tentu adalah produk laki-laki. Demikian juga perempuan berbelanja spare part mobil, furniture, mungkin untuk inovasi rumah dan sebagainya. Nah, ini karena sekarang laki-laki dengan perempuan mempunyai power buying yang setara, sehingga tidak ada ini bekerja adalah tugas laki-laki, berbelanja untuk keperluan rumah adalah tugas perempuan. Tapi baik laki-laki maupun perempuan cross shopper, menjadi pembelanja yang silang. Nah, ini juga perlu diperhatikan perilaku konsumen yang seperti ini ketika kita membangun UMKM dan cara berkomunikasinya. Kecenderungan keempat adalah masyarakat itu sering memutuskan pembelanjaannya lantaran adanya promosi. Jadi walaupun masyarakat Indonesia itu cukup bergengsi, pendapatannya sudah mulai naik menjadi masyarakat menengah ke atas, tapi kalau urusan promo mereka sangat antusias. Jadi kalau kita lihat ada Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, memanfaatkan tanggal kembar 10 Oktober, itu ada Harbolnas, nanti tanggal 11 November ada lagi, tanggal 12 Desember ada lagi, dan itu penjualannya mencapai miliaran, bahkan triliun kalau kita lihat angkanya di Alibaba.com dan sebagainya. Nah, ini artinya perilaku masyarakat itu sangat pragmatis, sangat dikendalikan oleh adanya promo. Ini perlu diperhatikan oleh para UMKM. Yang kecenderungan kelima adalah terbangunnya ekosistem atau masyarakat yang cashless society. Cashless ini bukan nggak punya duit karena belum dapat kiriman orang tua untuk bayar kos-kosan, tapi orang semakin jarang bawa uang cash di dompetnya. Jadi kita sering kerepotan mau bayar parkir, kerepotan mau ngasih pengamen dan sebagainya, bukan karena pelit, tapi karena orang sudah melakukan transaksi pakai GoPay, pakai OVO, pakai fintech tadi. Jadi ekosistem fintech di Indonesia ini termasuk yang paling maju di Asia dan mungkin juga cukup menonjol di dunia. Pertumbuhannya sangat cepat. Salah satunya dibantu oleh Gojek ketika persyaratan bankable untuk para driver. Nah, ini juga akhirnya iklim UMKM itu semakin tumbuh. UMKM tidak perlu mengandalkan pembayaran yang cash, dia juga bisa melayani lintas kota, lintas negara, asal dia bankable, punya account bank, punya aplikasi untuk pembayaran, punya aplikasi untuk penerimaan uang dan sebagainya. Nah, ini menjadi kenyataan yang sangat menguntungkan bagi UMKM. Nah, ini akhirnya kalau kita lihat proses-proses sosial juga menjadi berubah kalau kita lihat, termasuk tumbuhnya UMKM. Kehidupan kalau kita lihat 70% berpindah di sini, angka tahun 2018 masih 60%, hari ini dari angka yang terbaru, 70% kehidupan kita itu mengandalkan perangkat mobile, termasuk berbisnis, berusaha tadi, bisa membangun inovasi terhadap pengguna smartphone, terutama para anak muda. Ini ketika ditanya, 58% dari mereka tidak bisa berpisah dari perangkat mobilenya lebih dari 1 jam. Jadi tepatnya adalah Anda setiap 7 menit itu menengok layar mobile Anda. Kalau saya sudah berbicara ini sekitar 30 menit, paling tidak Anda sudah menengok layar Anda sekitar 4 kali
sampai 5 kali. Jadi sambil dengerin saya, lihat layar, ada WA yang baru, atau ada postingan Instastory teman yang baru. Jadi kita gelisah kalau tidak ada perangkat itu. Nah, di sini mungkin akan sangat disayangkan ketika keintiman kita dengan perangkat mobile tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan kehidupan ekonomi kita. Nah, ini gambaran kehidupan kita yang semakin berpindah kepada perangkat-perangkat digital, buku harian pindah ke Facebook, kemudian catatan-catatan kecil itu pindah ke Twitter, kemudian catatan-catatan yang lebih besar pindah ke WordPress, foto-foto keluarga pindah ke Instagram, kita ingin tahu wilayah tertentu pakai Foursquare dan seterusnya. Jadi kehidupan kita sangat berpindah, sangat berubah. Nah, ini juga akhirnya menuntut kita untuk memiliki kemampuan yang berbeda dibanding era sebelumnya, karena ada perubahan paradigma dari kehidupan analog ke kehidupan digital. Ini audiens kita sebagai konsumen informasi dulu bersifat pasif. Kalau kita nerima koran, majalah, TV, radio, programnya itu sudah ditentukan oleh editornya. Kalau hari ini kita menentukan sendiri, kita menjadi manusia yang aktif. Yang kemudian yang kedua, kata-kata Marshall McLuhan, medium is the message, itu sudah tidak relevan. Hari ini content is the king. Jadi kalau Anda ingin membangun bisnis, Anda ingin membangun personality branding, itu kata kuncinya konten. Konten production, konten distribution, kemudian Anda akan muncul sebagai personality branding. Anda menjadi sesuatu. Kalau Anda lihat bagaimana Atta Halilintar, Rina Ricis, dan sebagainya, itu karena produksi konten yang begitu intensif, kemudian tidak peduli, dalam tanda kutip tidak peduli, kontennya bagus apa tidak, tapi kalau Anda anak mahasiswa UNER harus bagus. Nah, yang penting adalah konsistensi distribusinya itu harus kerap dan konsisten apa yang dibicarakan, bahwa Anda adalah misalnya wirausahawan makanan di bidang kuliner. Anda terus posting di media sosial Anda, nanti dalam tempo singkat Anda akan dikenal oleh teman Anda, kemudian oleh jejaring Anda yang lebih luas, temannya teman, saudaranya saudara, akan kenal Anda sebagai wirausahawan kuliner misalnya. Nah, itu karena medium untuk memasarkan produk Anda sudah tersedia dalam bentuk medium apapun, mau audio, mau visual, mau konvergensi audiovisual. Yang penting adalah kemampuan dan konsistensi membangun konten. Saya mengagumi ada beberapa YouTuber yang isinya sangat sederhana, omongannya sangat dalam tanda kutip sepele, ngomong tentang kenapa kita perlu ikut webinar, apakah kalau posting itu lebih baik di feed Instastory atau feed-nya Instagram-nya langsung, yang mana, nah itu dibicarakan secara ringkas, tapi dengan konten yang begitu sederhana ternyata pendengarnya sampai 20.000. Nah, itu karena dia konsisten membangun konten, akhirnya menjadi seseorang, menjadi sesuatu. Nah, itu penting untuk kita pelajari. Kemudian medium-medium konten kita itu harus multimedia, bergerak dari monomedia ke multimedia. Kalau kita pelajari media-media besar seperti Kompas, tabloid Nova, kemudian televisi sekarang banyak tiarap karena sedikit menerima iklan, itu karena mereka monomedia. Hanya gambar saja, hanya audio visual saja, hanya teks saja, tapi tidak bisa multimedia. Coba kalau kita lihat Viva News, kita lihat Tribun News, kita lihat detik.com, dengan mungkin Anda merasa kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi begitu banyak hit, begitu banyak orang yang menikmati itu, mengkonsumsi itu, karena mereka multimedia. Ada teksnya, ada hyperteksnya, kita bisa mundur ke masa yang lampau, kita bisa melihat video, kita bisa melihat bahasan yang terkait dengan itu, yang jelas tidak hanya monoton, monomedia, seperti koran Kompas atau kita mendengarkan radio yang satu arah. Kemudian kalau kita lihat bertumbangannya media-media konvensional,
Itu juga karena orang menuntut real time, from periodicity to real time. Dari weekly, dari monthly, dari yearly, berubah menjadi real time. Orang menuntut informasi yang tepat waktu. Nah, inti dari perubahan paradigma 1 sampai 10 ini juga penting. Kita harus mampu mengubah from data to information, from information to knowledge. Jadi sekarang semua aktivitas manusia itu karena tercatat di dalam jejak digital atau yang disebut sebagai digital pad, itu bisa dikumpulkan. Kebiasaan Anda menggunakan Grab, menggunakan Gojek, pesan makanan, pakai GoFood, dan sebagainya, itu oleh para penyelenggara platformnya, data Anda itu dikumpulkan menjadi informasi tentang siapa Anda, kemudian data informasi itu diubah menjadi knowledge, tentang peta misalnya, kegemaran masyarakat Surabaya terhadap makanan jenis apa saja yang digemari oleh masyarakat Surabaya. Nah, ini kemudian bisa digunakan knowledge ini untuk menjadi komoditi informasional, komoditi yang diperjualbelikan. Sama seperti tadi yang saya contohkan, seseorang yang memiliki kamera saja, handphone yang melekat di kamera, kemudian memotret produk di IKEA, kemudian ditawarkan kepada temannya, mau titip kepada saya enggak? Ini hakikatnya adalah sebuah bisnis yang menjual informasi, bukan bisnis tentang keindahan foto, bukan bisnis kualitas sebuah produk, tapi ada sebuah barang di mana harganya berapa, Anda mau titip kepada saya apa enggak? Ini adalah hakikatnya, semua bisnis itu berujung pada bisnis informasi. Nah, ini sebuah perubahan paradigma yang perlu kita pelajari. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan semakin masifnya penggunaan perangkat digital, termasuk mesin-mesin pintar. Itu terjadi otomatisasi pekerjaan, 12% jenis pekerjaan akan digantikan oleh AI. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin masih Anda cita-citakan menjadi wartawan, menjadi penyiar, menjadi penulis buku, dan sebagainya, pada masanya nanti ketika penggunaan perangkat digital semakin masif, itu 12%-nya suka atau tidak suka, itu akan hilang, akan digantikan oleh mesin. Hari ini, jurnalis yang mengejar-ngejar narasumber, kemudian diwawancara, itu pekerjaan itu sudah bisa digantikan oleh bot, oleh AI. AI itu bisa menulis berita tentang sebuah pertandingan sepak bola yang kalau kita lihat hasil tulisannya itu sangat serupa dengan hasil yang diperoleh oleh manusia. Jadi wartawan termasuk pekerjaan yang terancam di masa depan. Anda sebagai orang komunikasi, tidak ada satu pekerjaan pun yang tidak terancam. Jadi kita perlu berpikir untuk itu. Nah, kabar baiknya adalah akibat penggunaan perangkat digital, itu akan terjadi, Anda ketika dibantu oleh mesin-mesin, itu akan terjadi peningkatan kemampuan dan kualitas kerja. 75% pekerjaan disempurnakan oleh bot, termasuk kalau Anda akan terjun ke UMKM, pengolahan data tidak perlu Anda masukkan pakai SPSS, kemudian dianalisis sendiri secara manual, itu bisa sudah dilakukan oleh mesin-mesin aplikasi yang bisa memilah pelanggan-pelanggan Anda, bagaimana karakteristiknya, kemudian algoritmanya juga bisa dimanfaatkan. Kira-kira orang-orang pelanggan saya ini di bulan depan akan belanja apa saja, itu semuanya sudah bisa dilakukan oleh perangkat digital. Nah, ini akhirnya menciptakan penciptaan jenis pekerjaan baru, 13% pekerjaan baru muncul sebagai masifnya otomatisasi. Jadi 12% hilang pekerjaan, mungkin di tahap awal akan menciptakan pengangguran, karena orang masih belum terampil menggunakan perangkat digital, tapi pada saat yang bersamaan akan muncul 13% pekerjaan baru. Kalau kita lihat sekarang ada orang yang namanya influencer, orang yang namanya endorser dan sebagainya, kemudian analis big data dan sebagainya, itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang baru, yang era sebelumnya mungkin sayup-sayup, tidak terlalu muncul. Termasuk Anda bisa berbisnis UMKM, menjual informasi yang bermanfaat.
Tentu saja bukan informasi intelijen dan sebagainya karena Anda bisa ditangkap oleh negara. Nah, ini mungkin tadi sempat disinggung, akhirnya kita sebagai mahasiswa, akademisi, dan sebagainya harus memiliki 7 kemampuan dasar untuk menghadapi era abad 21. Ini bisa Anda pelajari sendiri. Berikutnya, yang penting adalah literasi digital, bagaimana mampu membaca informasi, mampu memproduksi informasi, memahami etika informasi, termasuk bagaimana mengkomodifikasi informasi secara legal. Nah, di sini kemudian salah satu kemampuan yang bisa dimanfaatkan dengan masifnya penggunaan perangkat digital adalah memanfaatkan groundswell ekosistem digital yang sudah tumbuh tadi untuk UMKM. Dimensi yang perlu dikembangkan UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital, ekonomi yang merata, adil, dan memberi kesejahteraan, kemudian secara sosial meningkatkan kemampuan berpikir dan bertindak rasional pada UMKM, kemudian juga secara politik, perangkat digital dapat digunakan untuk memberikan akses, memperjuangkan nasib sendiri, jadi kita tidak perlu lagi bergantung pada Depnaker, tidak perlu lagi bergantung kepada pembukaan kesempatan sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Kita sudah bisa berwirausaha, memperjuangkan nasib sendiri. Kemudian yang terakhir, budaya yang mengangkat keunggulan khas UMKM, memiliki daya menolong dirinya sendiri dan mampu menciptakan efek mensejahterakan masyarakat luas. Jadi Anda teman-teman UNER, lulus dari UNER, kalau menurut saya paradigmanya juga harus mengalami shifting, bukan mencari pekerjaan, ijazahnya disimpan saja, tapi coba membuat sebuah pekerjaan baru, mengenerate inovasi-inovasi baru, usaha mikro, menengah, kecil, nggak masalah, kecil, menengah tidak ada masalah, tapi Anda bisa mengajak orang-orang di sekitar Anda untuk turut berwirausaha, dan akhirnya muncul komunitas-komunitas wirausaha yang mandiri. Nah, ini kalau kita lihat definisi UMKM itu apa, diatur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ada kriterianya, ada apa yang disebut usaha kecil, usaha menengah, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat di seluruh dunia, UMKM itu merupakan penggerak ekonomi, dan tambahan dari saya sendiri, UMKM ini juga memelihara harmonisasi sosial. Masyarakat yang sejahtera bersama, masyarakat yang mempunyai pekerjaan bersama, itu tidak akan memberontak, tidak akan mudah menjadi pendemo bayaran, misalnya mudah diajak untuk berkegiatan yang kontraproduktif. Mereka akan berpikir tentang kesejahteraannya sendiri, produktivitasnya sendiri, dan pada gilirannya itu adalah ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan juga ketahanan nasional. Di Indonesia, UMKM mencapai 60 juta pelaku. Angka tersebut adalah 99,9% dari keseluruhan usaha di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu ada pabrik Caron Pokpan, ada pabrik kerupuk di Sidoarjo, ada pabrik perakitan mobil atau perakitan perangkat elektronik, itu angkanya kurang dari 1%. Sisanya 99,9% itu adalah UMKM sebetulnya. Mereka yang menjual kerajinan, mereka yang menjual kuliner, mereka yang menjual jasa traveling, itu masuk dalam kategori UMKM yang dapat digunakan sebagai pelaku usaha yang menyumbangkan sedikitnya 60% PDB, produk domestik bruto. Jadi kalau Anda ingat hukum Pareto 80-20, nah ini yang 90% menyumbangkan 60% pendapatan, yang 1% menyumbangkan 40% pendapatan. Ini agak rawan, 1% menyumbang 40% pendapatan. Kalau mereka ada demo terus-menerus atau
semacam pandemi COVID yang menyebabkan orang tidak bisa bekerja di pabrik dan sebagainya, itu 40% pendapatan negara akan hilang. Nah, negara kembali bertumpu pada pendapatan yang disumbangkan oleh UMKM. Nah, di Cina tidak berbeda, mereka menghasilkan lebih dari 30 juta jenis produk yang merupakan 99,6% dari pelaku usaha di Cina. Sektor ini menyerap 80% tenaga kerja nasional dengan sumbangan lebih dari 60%. Nah, namun ketika UMKM terkena pandemi atau gangguan-gangguan situasi entah perang termasuk pandemi COVID-19 ini, di Indonesia selama pandemi COVID-19 sektor UMKM paling terdampak. Banyak pengusaha yang harus gulung tikar karena permintaan jatuh, tadi sudah disebut oleh Bu Andrea. Selama pandemi ini jujur saja banyak yang berhenti usahanya, sekitar 30% yang usahanya terganggu. Sedangkan yang memang terganggu tapi menciptakan inovasi-inovasi kreatif sekitar 50-70%, meskipun mereka terkena dampak. Nah, di Cina 30% perusahaan UMKM mengalami penurunan pendapatan lebih dari 50%, sedangkan 28% lainnya melaporkan penurunan. Penurunannya sekitar 20-50%. Tekanan keuangan 62,8% terjadi akibat pembayaran gaji dan asuransi karyawan. Jadi ini mekanisme bagaimana COVID-19 memukul UMKM. Wabah COVID-19 memukul UMKM dengan keras. UMKM terpengaruh dari sisi permintaan maupun penawaran. Kalau dari sisi penawaran, pelaku usaha mengalami pengurangan pasokan tenaga. Jadi tenaga kerjanya berkurang karena ada work from home, ada pembatasan pergerakan, tadi disebutkan oleh Bu Andrea, ada PSBB, kemudian pekerja yang tidak sehat, pekerja yang memerlukan alokasi waktu untuk menjaga anaknya pembelajaran jarak jauh di rumah, sehingga orang tuanya harus mendampingi, sehingga itu mengurangi produktivitas bekerja di pabrik. Kemudian munculnya persoalan lain saat sekolah tutup. Sedangkan di sisi permintaan terjadi penurunan konsumsi, kita sendiri karena misalnya tidak keluar rumah, akhirnya masak sendiri di rumah, jajan di warung dan sebagainya berkurang. Nah, ini akhirnya permintaan menjadi berkurang, berimplikasi pada turunnya pendapatan secara dramatis. Perubahan kondisi permintaan dan penawaran ini mempengaruhi kemampuan dan fungsi UMKM, bahkan menyebabkan kekurangan cadangan uang cash yang parah. Menyempitnya sirkuit permintaan dan penawaran ini tidak lepas dari konsumen yang mengalami kehilangan penghasilan, jadi banyak PHK dan sebagainya. Akhirnya secara makro, semua pada gilirannya menyebabkan sirkulasi, produksi, distribusi, dan konsumsi produk-produk konsumsi itu menjadi semakin turun. Nah, tetapi ada peluang di tengah pandemi. Untungnya periode ini terjadi di tengah yang secara global masyarakat ini masuk ke era digitalisasi. Ini juga termasuk yang terjadi di Indonesia. Berbagai kajian yang asik mengetengahkan soal disrupsi mengungkap bahwa terjadi keniscayaan yang berpengaruh pada transisi dari industri 3.0 ke industri 4.0. Jadi tadi saya sebut ujung dari digitalisasi adalah Internet of Things. Pada saat itu kalau tidak ada pandemi, orang masih menunda-nunda untuk mengadopsi penggunaan perangkat digital. Tapi ketika ada pandemi COVID-19, orang dipaksa semua masuk ke dalam rumah, kehidupan hanya bisa berlangsung kalau dilayani oleh perangkat digital. Ada aplikasi Gojek, ada aplikasi Tokopedia, ada aplikasi sayursegar.com dan sebagainya. Kita masih bisa hidup, termasuk warung-warung yang kecil bisa hidup karena pasokan bahan baku bisa dipasok lewat perangkat digital. Demikian juga ketika produk makanan tadi sudah diolah, juga dikirim kepada konsumen lewat Gojek, lewat Gosen, dan sebagainya, itu mereka tertolong, kehidupannya masih tetap bisa berjalan karena perangkat digital.
Kelanjutan kehidupan tidak bisa berlangsung aman tanpa campur tangan perangkat digital. Patahan adaptasi transformasi digital memperoleh momentum percepatan tanpa pilihan. Jadi orang sekarang suka tidak suka, termasuk para ibu-ibu yang tadinya mau belajar perangkat digital menunda-nunda, tapi karena anaknya belajar di rumah mau tidak mau harus belajar Zoom, bagaimana screen sharing dan sebagainya, bagaimana merekam, bagaimana membuat video. Jadi terjadi lompatan penggunaan perangkat digital akibat pandemi COVID-19. Jadi kalau kita melihat hikmah, melihat kebaikan dari sebuah peristiwa besar, itu pasti akan menemukan sebuah peluang. Yang terjadi di Indonesia, beberapa pelaku UMKM sudah mulai bangkit lantaran mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam skema pemulihan ekonomi nasional. Dan seterusnya, bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah hingga akhir September kemarin mencapai 22 triliun untuk 9,16 juta pelaku. Padahal di Indonesia ada 64 juta pelaku UMKM, masih baru 9 jutanya, sekitar 12%, sisanya belum dibantu. Nah itu perlu kita sebagai akademisi, sebagai warga kampus mendorong percepatan bantuan pemerintah bagi UMKM, termasuk bagaimana kita mendorong kemandirian UMKM. Nah, ini kemudian jalan satu-satunya untuk menolong 99,9% pelaku usaha di Indonesia yang terdampak COVID-19 ini, para UMKM ini harus didorong untuk UMKM Goes Digital. Nah, ini sebetulnya memang merupakan rencana kerja dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, tapi karena ada UMKM, kegiatan itu dipercepat, tapi masih belum terkejar rupanya sampai hari ini. Program-program pelatihan dan pendampingan terus dilakukan. Nah, bagaimana situasi makronya? Dari 60 juta UMKM yang ada, ternyata baru 13% atau 8 juta yang hadir dalam platform digital. Jadi mungkin mereka yang ada di Tokopedia, mereka yang ada membuka warung di GoFood, mereka yang membuka warung di GrabFood dan sebagainya, itulah yang termasuk 13% UMKM yang selamat karena mereka mengadopsi penggunaan perangkat digital. Nah, seandainya angkanya itu akan lebih besar, kita tidak masuk ke dalam jurang resesi yang mencekam. Kita bisa menolong diri, tapi belum terlambat hari ini bisa kita lakukan pendampingan kepada para pelaku-pelaku usaha rumahan, pelaku usaha kecil, untuk mengadopsi perangkat-perangkat digital, cara penggunaannya, cara mendaftar, cara pembayaran, cara penerimaan pembayaran, bagaimana membuka rekening bank, dan sebagainya. Nah, di sini menurut Stuart Nash, Menteri UMKM dari Selandia Baru, menguraikan pelaku usaha UMKM belum mengambil manfaat potensial dalam produktivitas dan daya saing lewat adopsi digital karena mereka sering tidak bisa mengidentifikasi apa sesungguhnya yang mereka butuhkan. Jadi UMKM ini bukan tidak mau dibantu, tidak mau masuk ke digitalisasi, tapi mereka bingung apa yang harus dilakukan dengan usaha saya, bagaimana saya mendaftar misalnya ke GrabFood, bagaimana saya mendaftar ke Bukalapak, bagaimana saya mengadopsi aplikasi untuk Shopee dan sebagainya. Nah, itu perlu dibantu. Kita sebagai orang kampus perlu membantu itu. Jadi sebagai jalan keluar, ketika persoalan suprastruktur yang jadi penghambatnya, pemerintah dan kita semua, orang yang lebih paham, yang berkepentingan dengan stabilitas ekonomi dan sosial harus turun tangan. Ini relevan dengan mungkin teman-teman di UNER, kenal yang namanya Arnold Pesci, bukunya yang magnum opusnya berjudul The Culture of Technology. Nah, ini di bukunya Ethics and Emerging Technology, dia bilang teknologi itu bukan urusannya teknologi itu semata, tapi ketika dia digunakan cocok nggak dengan budaya masyarakatnya, kemudian ada nggak organisasi yang mendampingi masyarakat tersebut untuk menerima teknologi. Nah, ini rupanya relevansi dengan UMKM.
mungkin teknologi yang tersedia cukup banyak, tapi bagaimana mereka memandang bahwa kalau misalnya barangnya dibeli, pembayarannya masih tertunda beberapa saat karena harus masuk ke rekening bank dan sebagainya, itu merupakan budaya yang baru. Bagaimana mereka cara mengatur cash flow dan sebagainya yang mengandalkan pemasukan hari ini untuk dibelanjakan besok. Nah, ini akan tertunda ketika pembayaran tertunda, sehingga harus ada pengaturan baru. Ini juga adalah budaya yang baru. Nah, ini perlu diperkenalkan, perlu adanya pendampingan, dan itu memerlukan adanya campur tangan intelektual kampus, para guru besar, para dosen, para mahasiswa, untuk mendampingi UMKM. Mereka seringkali ingin mengadopsi teknologi baru, ingin bertahan usahanya, ingin berkontribusi terhadap masyarakat, tapi kadang tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Nah, itu perlu kita buatkan program untuk mendampingi UMKM. Dan kemudian ini kurang lebih sebuah model bangunan ekosistem digital. Kita ada di sini, digital citizen juga mungkin kita termasuk pelaku usaha di sini menjual barang-barang, kita punya hobi berjualan termasuk di sini. Nah, ini ekosistem yang ada di sebelahnya adalah digital ekonomi, ekosistem digital yang sudah semakin berkembang, ada perangkat, ada infrastruktur, ada supplier dan demand ada di sini. Kemudian ada aturan yang dibuat oleh government. Nah, ketika ini ketiganya bekerja dengan baik, terbentuklah digital pilar masyarakat digital yang bisa tadi kalau menurut Charlene Lee dan Josh Bernoff, ketika sekumpulan manusia memanfaatkan teknologi, maka secara ekonomi, taraf ekonominya akan meningkat. Nah, ketika taraf ekonomi itu meningkat, biasanya secara sosial ketahanan masyarakat itu juga akan bertambah, yang kemudian berdampak kepada ketahanan nasional. Jadi Indonesia tidak akan kisruh, Indonesia tidak akan muncul demo-demo yang tidak bermanfaat, itu kalau ketahanan ekonominya kuat. Nah, jadi bukan bermaksud one dimensional man, hanya faktor ekonomi yang menjadi pemeran utama terhadap jalannya kehidupan masyarakat, tapi kita masuk lewat pintu ekonomi untuk membangun kesejahteraan masyarakat, yang kemudian akibat kesejahteraan masyarakat itu tercapai, maka ketahanan nasional juga akan tercapai. Itu kurang lebih yang ingin saya sampaikan. UMKM menjadi harapan di tengah situasi pandemi COVID-19, tapi masih terdapat beberapa masalah yang perlu kita perhatikan, dan dari masalah tersebut kita bisa memberikan kontribusi kepada UMKM untuk membangkitkan peran mereka. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.